Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu tingkatan yang sangat tinggi, yaitu tentang ridho. Salah satu tingkatan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan ridho sangat diperlukan ya dalam kehidupan ini, karena menurut salah satu penelitian ya, di antara sebab utama orang dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang kemudian menjadi stres, depresi dan lain sebagainya, itu sebab utamanya karena dia tidak ridho, tidak bisa menerima apa yang dijalaninya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, ya, keadaan apa saja dalam kehidupan dunia ini. Dia tidak bisa menerimanya dengan legowo, dengan ikhlas, dengan ridho, ya. Sehingga banyak orang yang mengalami stres, depresi itu karena ini. Nah, disinilah urgensi kita perlu memahami salah satu tingkatan atau manzilah dalam perjalanan menuju Allah yang disebut dengan tingkatan ridho ini. Terlebih karena dalam menjalani kehidupan dunia ini, ya, manusia dihadapkan pada ya perubahan. Keadaan di dunia ini tidak dalam satu keadaan. Ya, kadang senang, kadang susah, kadang sulit, kadang mudah, ya, kadang sakit, kadang sehat, kadang gagal, kadang berhasil, dan tidak selamanya orang berada dalam satu keadaan, tidak selamanya orang susah, tidak selamanya juga orang senang. Nah, itu sudah menjadi karakter kehidupan dunia ini. Ya. Karena itu tantangannya adalah bagaimana jiwa kita ini tetap ridho menghadapi semua keadaan dan perubahan tadi itu. Nah, disinilah tantangan yang harus kita jawab agar kita menghadapi semua pancaroba perubahan, ya, pergantian. Mungkin hari ini menjabat, besok tidak lagi menjabat. Hari ini kaya, besok tidak lagi menjadi orang kaya. Tapi dalam semua keadaan itu jiwa kita tetap ridho. Jangan seperti sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 58 itu, wa minhum man yalmizuka fis shadaqat, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Dalam kasus ini adalah kasus pembagian zakat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi juga kasus-kasus yang lainnya nanti. Ada yang diberi jabatan, ada yang tidak, ada yang diberi kedudukan, ada yang tidak, ada yang disantuni, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah ujian. Nah, bagaimana supaya ini tidak membuat kita menjadi tidak ridho atau ridho, ya. Fa in utu minha radu. Kalau mereka diberi sebagian darinya, ya, diberi sebagian dari zakat tadi itu, diberi sebagian pemberian, mereka ridho. Wa illam yu'tau minha, kalau tidak diberi, ya, idahum yasfatun, dengan serta merta mereka menjadi marah. Nah, jadi kebalikan dari ridho itu marah. Marah tidak bisa menerima keadaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menyebutkan salah satu sifat orang yang soleh, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa tetap berinfak kepada Allah fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dia tetap bisa berkontribusi
terhadap kebaikan-kebaikan. Wal kadiminal ghaidha, dan bisa menahan marah. Nah, tadi menahan marah itu artinya bisa ridho, karena kebalikan dari ridho itu adalah marah. Ini tidak marah, bisa mengendalikan emosi. Wal afina anin nas, dan mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini adalah tantangannya. Bagaimana kita bisa senantiasa ridho dengan apa yang ada ini dalam semua keadaan, suka duka kita tetap ridho. Diberi diberi jabatan atau tidak diberi, tetap sama, ya. Hati kita tetap sama, keadaannya tetap sama. Nah, karena itu kajian yang kedua adalah sebelum kita memasuki rinciannya, kita ikuti terlebih dahulu tentang definisi ridho, ya, yang ditetapkan oleh para ulama, ya. Definisi ridho menurut sebagian ulama, ridho itu adalah ar-ridho huwa sukunul qalbi wa rahatuhu bi ikhtiyarillahi azza wa jalla bila jazain wala wajain. Definisi ridho itu adalah hati merasa tenang dan senang menerima pilihan Allah. Ya, merasa tenang dan senang menerima pilihan Allah. Ya, berbagai peristiwa yang sudah terjadi itu bisa disebut sebagai pilihan Allah dalam kehidupan ini. Pilihan-pilihan Allah yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Ya, syaratnya tanpa keluh kesah. Ya, tanpa keluh kesah. Apalagi tadi kita sudah mengetahui bahwa kehidupan dunia ini tidak dalam satu keadaan, kadang sakit, kadang sehat. Ketika kita sehat, senang. Jangan ketika Allah menghadirkan sakit, kemudian kita berkeluh kesah. Nah, kalau kita keluh kesah, marah, nah, itu berarti kita belum sampai pada tingkatan ridho. Ketika kita berusaha berhasil, kita senang. Tapi ketika gagal, kemudian kita marah, bahkan menyalahkan sana sini. Nah, itu berarti kita belum sampai pada tingkatan ridho. Karena itu definisi ridho adalah hati merasa senang dan tenang menerima pilihan Allah tanpa keluh kesah. Ya, bila jazain wala wajain, dan tanpa merasa sakit. Nah, kalimat terakhir ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada sebagian ulama yang bisa mencapai pada tingkatan ini, ya, tanpa merasa sakit. Ya, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ini tidak jadi syarat. Bisa saja seseorang diuji oleh Allah dengan penyakit, tapi dia masih merasakan penyakit itu, tapi dia tidak berkeluh kesah. Masih merasa sakit. Nah, karena itu ini menjadi perdebatan di kalangan sebagian ulama. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahkan tidak merasakan sakit. Artinya dinikmati, walaupun dia merasa sakit itu, tapi dia menikmati itu. Ya, diberi berbagai keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, tapi tidak sampai itu membuat dia sakit, marah apalagi. Merasa sakit saja tidak, apalagi marah. Nah, ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua disebutkan oleh sebagian ulama hati, ya. Ridho itu adalah sururul qalbi. Ridho itu adalah hati merasa senang bimurril qada'i, menerima ketetapan yang pahit. Nah, ini juga sulit. Ya, kalau menerima ketetapan yang manis, yang menyenangkan itu mudah. Nah, bagaimana tantangannya, ya, untuk bisa mencapai ridho ini adalah bisa menerima ketetapan yang pahit dengan senang hati. Ya, berjuang, termasuk nanti ini lagi musim perjuangan politik. Nanti bisa jadi ada yang jadi alak, ada yang gagal. Nah, bagaimana
supaya ini semuanya tidak membuat kita kemudian merasa kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.